melanjutkan pelajaran kita sampai kepada hikmah, walaupun pernah kita baca tapi perlu kita ulangi supaya kita mendapatkan penyegaran daripada apa yang kita dengar. Beliau Sahibul Hikam mengatakan, ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kesungguhan kalian dengan sesuatu yang sudah Allah jamin untuk kalian. Bersungguh-sungguh dengan sesuatu yang sudah Allah jamin untuk kita. Wa taksiruka, dan malasnya kalian fima tuliba minka, dengan apa yang Allah minta kepada kita. Allah meminta ini, kita tidak melakukan. Allah sudah jamin, kita maksa untuk mendapatkan sesuatu itu. Allah, paham tak? Allah yang menjamin. Masih tidak kuat, kurang kuat tak yang menjamin dah? Yang menjamin siapa? Ada yang lebih hebat daripada ini? Atau sampean lebih percaya kepada sesuatu selain daripada Allah, sehingga kok sampai goyang dari jaminannya Allah subhanahu? Allah yang jamin. Kalau sampean sibuk dengan sesuatu yang sudah dijamin, masih ngotot untuk mendapatkannya, Allah minta kita seperti ini, kita masih malas-malasan. Beliau berkata, dalilun ala intimasi basirati minka, tanda paling nyata bahwa mata hati kita ini telah buta. Kok sampai tidak percaya dengan jaminannya Allah? Ajaib ini. Minta jaminan dari siapa kita ini? Sampai yang menciptakan langit dan bumi yang menjaminnya. Lalu berkata, qultu ijtihadu fi istifraqul juhdi wa taqati fi talabihi. Yang namanya ijtihad dalam sesuatu itu adalah ketika kita memfokuskan kesungguhan kita di dalam mencarinya. Jadi otak kita, hati kita, pikiran kita, semuanya kita kerahkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu namanya ijtihad. Wa taksir, dan malas, ya, atau kurang semangatnya kita, huwa tafrid wa tadyi'. Ifrat berlebih-lebihan, ya, tafrid itu mengurangi atau malas. Wa tadyi', dan menghilangkan waktu kita yang seharusnya kita lakukan itu semuanya. Lalu ada bahasa basor, ada bahasa basirah. Basor, ya, ini mata yang ada di kepala kita. Fala yara illa mahsusat. Ini yang dilihat ya, yang dohir kelihatan ini, yang kelihatan ini tugasnya namanya mata. Ya, wal basiro la tara illal ma'ani. Dan basiro di hati ini, ya, tidak bisa melihat kecuali yang di belakangnya apa yang kita lihat ini. Semoga bisa melek semuanya ya. Lalu dikatakan autakul al-basir la tara illa latif wal basar la yara illa al-kathif. Yang namanya hati ini tidak melihat sesuatu kecuali sesuatu yang lembut, dan mata ini tidak melihat kecuali sesuatu yang kasar. Atau bahasa lainnya, basir la tara illa al-qadim wal basar la yara illa al-hadith. Yang namanya hati tidak melihat kecuali sesuatu yang sudah dituliskan dulu, sudah yakin betul dia bahwa apa yang terjadi sekarang ini, ya, itu sesuatu yang sudah Allah tentu. Itu hati yang bisa melihat, yang berkeyakinan seperti itu. Dan mata tidak melihat kecuali apa yang terjadi. Kalau sudah kejadian baru tahu dia, baru sadar, baru ini apa semuanya. Lalu dikatakan autakul al-basir la tara illa al-mukawwin wal basar la yara illa al-kaun. Yang namanya hati tidak melihat kecuali penciptanya. Tapi mata itu melihat cuma keadaan dunia sekitarnya. Ya. Lalu beliau memberikan nasihat, ciri-ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza aradallahu fatha basiratil abdi asghalahu fid dhahir bihidmatihi wa fil batin bimahabbatihi. Apabila Allah berkehendak untuk membuka mata hati seorang hamba, ciri-cirinya, ya, asghalahu fid dhahir bi khidmatihi. Dhahir badannya itu sibuknya dengan khidmah kepada Allah,
dengan mujahadah dan khidmah. Apa arti mujahadah? Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam segala apa yang kita lakukan itu namanya mujahadah. Jadi tidak ada mujahadah. Mujahadah namanya melawan hawa nafsu ini, memaksakan diri kita dalam segala keadaan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau mau tahu artinya mujahadah, berat, oh berat, bagi yang diberatkan, ringan bagi yang diringankan. Karena keyakinan kita ya bahwa orang bisa melakukan ibadah itu semuanya murni, bukan karena kemampuan manusia yang melakukannya, tetapi itu semua murni taufik dari Allah. Ya. Orang yang kalau dia itu masih menganggap bahwa dirinya yang melakukan, tidak akan lama berlangsung. Karena dia menganggap badannya yang melakukannya. Orang yang seperti ini walaupun dia untuk Allah perbuatannya, dia masih dalam makom namanya iyyaka na'bud, kepadamulah kami menyembah. Kalau sudah bilang kepadamu kami menyembah, berarti dia ikhlas. Dia tidak punya niat kecuali hanya untuk Allah. Tetapi ketika dia itu dibuka mata hatinya, paham betul bahwa amal yang dia lakukan adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak mungkin mampu melakukan satu amal baik pun kecuali kalau dikehendaki dan diizini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sekarang sampai kepada makom iyyaka nasta'in, kepadamu kami memohon pertolongan. Kalau tidak ditolong Allah tidak bisa kita berbuat taat. Itu intinya. Kita bukan tidak bisa baca Al-Quran, tetapi karena tidak ada taufik kita tidak ngaji Al-Quran. Bisa ngaji Quran semua kan? Ngaji tapi tiap hari. Tidak ada waktu, banyak. Bisa ngaji? Bisa. Ngaji? Enggak. Supaya sampean tahu kalau bukan karena kekuatan sampean bisa ibadah, tapi murni itu adalah anugerah dari Allah. Ini makanya kalau mau dikehendaki baik, dohirnya ini disibukkan dengan mujahadah dan khidmah kepada Allah. Bagaimana maksudnya mujahadah? Yaitu ittiba'un Nabi secara dohirnya. Dalam semuanya ini ya, pakai baju ingat sama Nabi Muhammad, karena otaknya ini Nabi Muhammad sudah. Karena apa otaknya Nabi Muhammad? Karena di hatinya tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah masalahnya kita ini kan kok tidak kepikiran ya, aneh manusia ini yang seharusnya Rasulullah ini orang paling kita cinta dan memang seharusnya seperti itu. Tapi kita tidak kepikiran, lah kita ini mimpi wala kita nangis, lah kita ini jauh disebut Nabi Muhammad tidak bergerak, ya kita tidak kepikiran sama sekali. Karena memang apa? Tidak ada Nabi Muhammad di hatinya. Aneh kan? Iya, aneh. Dikasih orang paling mulia untuk dijadikan idola, kita masih mencari idola yang lainnya dalam segala sesuatunya. Dari cara berpakaian kita, dari pola hidup kita, dari cara berdandan kita, dan lain sebagainya. Menganggap bahwa orang lain ini lebih pantas untuk kita tiru daripada Nabi Muhammad SAW. Ini otak ajaib dari mana datangnya ini? Masa dibandingkan Nabi Muhammad sama orang siapapun di atas muka bumi ini? Sehingga kebanggaan mereka ketika mereka itu tidak mengikuti Nabi Muhammad. Nah, kita ini orang-orang yang gemar hadir majlis, khususnya malam Jumat ini, majlis sholawat dan sebagainya, harus menampakkan, ya, menampakkan dohir kita dengan pengikutan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita harus berbangga dengan itu. Semuanya seperti orang-orang yang fasik bangga ketika mereka mengikuti gaya-gayanya orang fasik, orang-orang munafik dan orang kafir bahkan. Mereka muslim, tapi mereka tidak ada iman dalam hatinya. Mereka tidak mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Mereka bangga dengan itu. Bangganya rambutnya diperet seret kanan kiri, bajunya baju ngetat, ngepres, susunya ngecap sini. Biar tahu kok dadanya lebar, celananya ngepret ini. La ilaha illallah Muhammad. Biarkan kita jadi santri dan kita bangga dengan itu. Dengan pakaian yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi, biarkan kita bangga dengan itu. Makanya idnas bi fi'lika wa la ta'idhuhum bi qaulika li'anna lisanal hal afsah min lisanil maqal. Nasihati manusia dengan perbuatanmu.
Jangan cuma menasihati mereka dengan perkataanmu, karena ketahuilah bahwa perbuatan kita itu lebih fasih daripada perkataan kita. Orang itu bisa menilai sekitar kita. Mana orang yang cuma ngomong tok, mana orang yang betul-betul melakukan dengan omongannya. Nasihati mereka dengan perbuatan kita. Kalau cuma ngomong semua bisa, tapi yang berbuat ini siapa? Fahim tum ya? Kenapa? Karena perbuatan itu lebih fasih daripada perkataan. Perbuatan kita ini lebih fasih daripada perkataan kita. Semua bisa berkata dengan perkataan dewa dan malaikat ini. Tapi orang ini ngelihat, orang ini menilai. Faham ya? Faham tuh? Nah, oleh karena itu ya, fakullama azumatil mahabba fil batin, ya, maka dohir disibukkan dengan khidmah kepada Allah, dengan mujahadah di dalam beribadah. Mujahadah kami katakan apa tadi? Yaitu pengikutan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wal batin wa fil batin bimahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau batinnya orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah itu terhiasi dengan rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi, tidak akan diganti sudah. Suruh idola sama orang lain tidak mungkin, mustahil. Hatinya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu harganya Nabi Muhammad yang tidak diketahui oleh orang-orang ini. Masa iya mau diganti Nabi Muhammad dengan orang-orang yang tidak punya nilai ini? Ya, mablaguhum ilm, mablaguhum cuma mal. Ilmu mereka itu puncaknya cuma harta. Mereka sekolah tinggi sampai kemanapun, tujuannya cuma satu, harta. Dengan seperti itukah kita harus meniru orang-orang itu? Tidak mau niru orang kayak gitu kita. Kita punya standar siapa orang yang harus kita ikuti. Lalu beliau mengatakan di sini, ya, fakullama adhamatil mahabbah fil batin, maka apabila semakin besar rasa cinta dalam batin kita, wal khidmah fid dhahir, dan khidmah dalam dohir badan kita, dalam ibadah dan lain sebagainya, dalam pengikutan kita kepada Nabi Muhammad, dan hati kita berhias dengan rasa cinta, ya. Lalu beliau berkata, qawiya nurul basirah, maka semakin kuat cahaya dalam basirahnya, dalam hati cahaya. Kan sering kita ini qasidah apa? Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai akan dengarkan nanti banyak ceramah. Bagaimana caranya hati bercahaya? Ini wiritan, ini apa? Ini panjang lebar supaya hati bercahaya. Tapi ketahuilah bahwa sumber cahaya yang paling tinggi, nurun faqa kulla nur, adalah Nabi kita Muhammad. Kalau ada Nabi Muhammad di dalam hatinya, maka tidak mungkin hatinya tidak bercahaya. Kalau seseorang menulis hatinya dengan nama Nabi Muhammad, Muhammad diukir di hatinya secara dalam, diukir sampai tidak mungkin bisa dihapus, pasti hati itu adalah hati yang bercahaya. Tapi siapa yang mengukir hatinya dengan nama Nabi Muhammad ini? Sudah terukir dengan nama-nama yang lain masalahnya. Sampai nyari celah untuk nulis nama Muhammad tidak ada lagi di hatinya. Terlalu banyak tulisannya. Kalau itu dihapus, ya, dihapus. Pembersihan hati, katakan ketika menghapus semua keinginan-keinginan itu, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Batil, kalau sudah hak datang, Nabi Muhammad datang, zahaqal batil, hilang semua yang batil-batil. Keinginan-keinginan dulu yang ada itu bermain di hati dan pikiran kita akan hilang semuanya. Nanti akan satu keinginan kita tidak lain, tidak bukan seperti yang diinginkan oleh orang-orang yang mulia dari para sahabat, yaitu berkumpul dengan Nabi Muhammad di dunia sampai di surganya Allah. Tidak punya cita-cita lainnya sudah. Hartanya, umurnya, tenaganya, pikirannya, semuanya cita-citanya mereka kumpul di dunia sampai di surganya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Katakan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Kalau sudah hak datang, batil pinggir semuanya sudah. Maka kalau sudah otaknya, hatinya Nabi Muhammad,
Semua siap untuk dikorbankan, yang penting cita-citanya sampai, yaitu berkumpul dengan Nabi Muhammad. Ayo ya. Umur ini waktu pembuktian. Tunjukkan kesungguhannya di dalam mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang menjadi jurinya. Kita ini hanya berusaha sekuat mungkin untuk menampakkan kecintaan kita, mendapatkan nilai terbesar dari juri yang maha adil, yaitu Allah. Semakin melihat pengorbanan dan kecintaan kita di dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin besar kemungkinan kita untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hadisnya ridallah fi ridul walidain, ridhonya Allah dalam ridhonya kedua orang tua, fama balukum, bagaimana otaknya kalian ini dengan ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih besar daripada orang tua manapun. Katanya Habib Ali Hamzah, al-abul akbar, ini loh orang tua paling besar. Kenapa kok dibilang paling besar? Karena ketika hari kiamat orang tua kita lupa sama kita, yang tidak lupa cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya istri-istrinya dinaskan dalam Al-Quran, mereka adalah ya, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istrinya Kanjeng Nabi itu adalah ibunya orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena Nabi Muhammad adalah al-abul akbar, bapak yang paling agung. Orang tua kita ini bisa jadi lupa karena kabar datang dari Allah. Kabar datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka nanti akan sibuk dengan badannya masing-masing. Orang kalau sudah melihat adab terlalu perih di depannya, otaknya hilang, akal tidak lagi berfungsi. Pikirannya bagaimana saya selamat dari adab ini, walaupun harus dikorbankan adalah anaknya. Ya waddu aduhum law yaftadi bibani. Saat mereka itu berhayal, seandainya mereka itu mengorbankan anaknya, yang penting dia selamat dari adab ini. Kalau sudah Allah ngamuk. Karena itu mari ya, ayo majelis ini kita cuma kepingin satu, kita ini mengukir nama Nabi Muhammad dalam hati kita. Makanya kan kullu baitin, setiap rumah maksudnya adalah hati. Anta sakinuhu, di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah hati ada Nabi Muhammad di dalamnya, laisa muhtajan ila suruji, tidak butuh lampu-lampu yang lainnya. Lampunya adalah sumber dari segala cahaya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin tidak bercahaya orang yang di hatinya ada mahabbah kepada Nabi Muhammad. Nangis siang dan malamnya takut berpisah dengan Nabi ini. Khidmah gampang. Waktunya semuanya, ya apa caranya supaya Nabi ini tersenyum? Semuanya dikasihkan, umurnya, pikirannya, hartanya, semuanya. Kalau memang barang yang didapatkan adalah berkumpul dengan Nabi Muhammad, harga berapapun akan dia bayar. Kita kalau kepingin sesuatu yang kita senangi, beli mobil berapa? 80 juta, kepingin, nyelengi, keluarkan dengan senang hati mengeluarkannya, bukan dengan berat hati. Kalau bisa orang sekarang ini utang dulu supaya dapat barangnya. Paham enggak? Sekarang ini kan orang kalau kepingin sesuatu apa? Nyicil apa tidak nyicil? Nyicil bahkan, walaupun tidak punya. Lah kita tuh Nabi Muhammad nyicil tidak bisa. Sudah punya, bukan tidak punya, ngeluarkan tapi tidak bi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, ayo diidolakan Nabi Muhammad. Jangan cari idola yang lainnya. Allah itu hadiah, hadiah terbesar. Innama ana rahmatul muhda, saya ini hadiah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan orang yang paling sombong adalah orang yang tidak menerima hadiah dari Allah dengan mencari idola yang lainnya. Dikasih hadiah nolak. Siapa yang nolak? Yang menjadikan Nabi Muhammad bukan sebagai idola. Mereka adalah orang yang tersombong hakikatnya di atas muka bumi ini, sampai perlu cari yang lainnya. Dikasih hadiah sama Allah Nabi, terimalah. Jadikan ini panutan, jadikan ini idola. Demi Allah, senang dunia akhirat. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Majlis demi majlis, semoga keadaan kita semakin baik. Ya, semakin semangat ibadahnya, semakin kita bisa menahan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang bisa menyakiti hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadini al-Fatihah.